Film ini adalah sebuah film trailer yang cukup menegangkan dan dirilis tahun 2016. Secara garis besar, film ini menceritakan sebuah kelompok kecil pencuri yang hendak mencuri di sebuah rumah yang dianggap mudah, karena penghuni rumah tersebut hanyalah seseorang lelaki veteran tua yang buta. Tetapi yang mereka temukan adalah sebuah kejadian horor bagi diri mereka, karena lelaki ini adalah seseorang psikopat yang mengerikan. Dan kini perjuangan pencurian mereka harus berakhir dengan perjuangan untuk mempertahankan hidup mereka sendiri. Kelompok pencuri kecil itu terdiri dari 3 anak muda, 2 laki-laki dan 1 perempuan, yaitu Alex, Manny, dan Rocky pacarnya Manny. Pencurian terakhir yang telah mereka lakukan berlangsung dengan sukses. Mereka tidak mencuri uang, mereka hanya mencuri barang-barang yang bernilai tinggi. Tetapi sialnya, setelah aksi mereka terakhir, barang yang mereka jual dari mencuri dinilai rendah oleh seorang penadah. Dan penadah itu memberikan sebuah saran untuk mencuri uang saja di sebuah rumah. Rumah itu dilengkapi oleh sistem keamanan yang dipunyai oleh ayah Alex, sehingga Alex dianggap akan mudah membobol sistem keamanan rumah tersebut. Rumah itu pun terdapat di area terpencil dan dihuni oleh hanya seseorang lelaki bekas tentara perang Teluk. Kabarnya, lelaki ini mendapatkan uang damai dari keluarga kaya, di mana anak perempuan dari keluarga kaya ini telah menabrak mati anak perempuannya lelaki tersebut. Dan uang damai ini diperkirakan sebesar $300.000 dan tersimpan dalam rumah tersebut. Pada awalnya, Alex menolak untuk melakukan pekerjaan pencurian ini, karena Alex mengetahui persis hukuman yang bisa mereka dapatkan apabila mencuri uang. Tetapi, Rocky memintanya untuk menolongnya sekali ini saja karena masalah keluarga yang dihadapinya. Rocky berjanji pada adiknya akan membawanya ke California meninggalkan permasalahan keluarganya. Siang itu juga, Rocky, Alex, dan Manny mensurvei rumah terpencil tersebut. Di dalam mobil, Rocky menjelaskan tato kepik yang berada di tangannya. Betapa kepik tersebut membuatnya merasa aman dari keluarganya yang hancur. Alex yang merasa simpati berjanji akan ikut bersama mereka setelah pekerjaan pencurian ini selesai. Manny datang ke mobil dan membeberkan hasil pengawatannya. Rumah tersebut berada dalam 4 blok yang sama sekali tidak ditinggali untuk hidup, sehingga polisi tidak akan berpatroli di wilayah itu. Selagi mereka berbincang-bincang, tiba-tiba menerjang seekor anjing yang buas di samping mobil mereka. Dan pemilik anjing tersebut ternyata adalah lelaki pemilik rumah sasaran pencurian mereka. Dan mereka kaget, lelaki tersebut ternyata buta. Hal inilah yang membuat mereka yakin akan berhasil dengan rencana pencurian di rumah tersebut, dan sepakat akan melakukan aksi mereka pada malam itu juga. Tepat pada jam 2 malam, mereka pun kembali ke rumah tersebut dan siap-siap melakukan aksinya. Pertama yang mereka lakukan adalah membius anjing sang pemilik rumah. Mereka masuk melalui pintu samping rumah, dan Rocky lah yang pertama masuk rumah melalui satu-satunya jendela yang tidak berjeruji. Setelah masuk rumah, Rocky segera menonaktifkan alarm dengan remote yang diberikan oleh Alex. Setelah mereka bertiga di dalam, mereka membuka sepatu dan menyebar untuk mencari uang yang menjadi sasaran mereka. Manny menuju tempat tidur lelaki penghuni rumah untuk membiusnya dengan menggunakan bom asap buatannya. Ternyata, lelaki buta itu bangun dan mencoba mendengarkan sekelilingnya. Tetapi, Manny merasa lega. Ternyata, lelaki buta itu kembali tidur setelah mematikan TV yang menyala. Manny pun melepaskan bom asap buatannya dan segera keluar dari kamar tersebut. Karena merasa aman, Manny mengeluarkan pistol untuk membuka sebuah gembok yang terpasang di suatu pintu. Alex yang kaget melihat Manny membawa pistol memutuskan untuk mundur dari aksi ini dan meninggalkan Rocky dan Manny karena menurutnya dengan membawa pistol di sebuah pencurian akan memberikan hak bagi pemilik rumah untuk menembak mereka.
Akhirnya, Alex pun pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah Alex gagal mengajak Rocky untuk membatalkan aksi pencurian mereka, Alex mengambil sepatunya dan segera pergi melalui pintu yang mereka masuki. Sementara itu, dengan menggunakan pistol, Manny berhasil membuka pintu, tetapi ternyata lelaki buta itu sudah berada di samping mereka dan mengetahui ada seseorang di rumahnya. Manny mengancam lelaki tua itu untuk mundur dan menembakkan tembakan peringatan, tetapi lelaki itu tidak mundur. Bahkan dengan sedikit gerakan, Manny berhasil ditaklukkan. Lelaki tua buta itu memaksa Manny memberitahu ada berapa orang yang ada di rumahnya. Manny menengok Rocky yang dari tadi melihat kejadian tersebut di sampingnya dan mengatakan bahwa hanya dia saja yang berada di rumah tersebut. Setelah memberikan info palsu tersebut, Manny memohon kepada lelaki buta itu untuk mengampuninya. Tetapi lelaki buta itu langsung menembak kepalanya si Manny. Manny pun tersungkur menemui ajalnya. Rocky yang kaget bukan main, shock melihat Manny yang ditembak. Dengan mundur perlahan, dia bersembunyi dengan ketakutan di dalam lemari pakaian. Alex yang mendengar tembakan peringatan Manny segera kembali masuk ke dalam rumah. Dia hampir menabrak lelaki buta itu di lorong rumahnya. Sang lelaki buta itu dengan segera mengunci semua pintu dengan gembok dan menutup jendela yang pecah dengan papan tebal. Rocky dan Alex terjebak dalam rumah tersebut. Setelah menggembok pintu, lelaki buta itu kembali ke ruangan lemari pakaian di mana Rocky bersembunyi. Ternyata dia mengecek sebuah berangkas elektronik yang di dalamnya terdapat banyak uang. Rocky melihat hal itu dan menghafalkan kodenya. Tak lama kemudian, Alex menyusul Rocky ke lemari pakaian. Setelah Alex me-SMS Rocky di mana ia berada. Sebelum mereka pergi, Rocky segera membuka berangkas tersebut dan mengambil semua uang yang berada dalam berangkas tersebut. Menurut Alex, ada sekitar $1 juta uang yang berada di dalam berangkas itu. Setelah mengambil uang itu, Alex dan Rocky berencana kabur melalui pintu yang telah dibobol Manny dengan pistol. Pintu itu akan menuju sebuah basement yang mempunyai pintu keluar langsung di halaman tempat anjing buas pemilik rumah tersebut berada. Belum saja mereka keluar melalui pintu tersebut, lelaki tua itu datang untuk mengambil mayat Manny. Hampir saja mereka ketahuan berada di depan lelaki itu karena Alex yang sudah menggunakan sepatu menginjak lantai kayu yang longgar. Setelah lelaki buta itu pergi, mereka berdua segera menuju basement dan menelusuri basement yang gelap. Di lantai atas di sebuah ruangan gudang peralatan, lelaki tua itu menaruh mayat Manny. Dan pada saat dia keluar ruangan tersebut, dia membaui bau sepatu yang ditinggalkan Manny dan Rocky. Lelaki buta itu menyadari dari sepatu yang ia temui bahwa Manny ternyata tidak sendirian. Dia langsung berlari menuju lemari pakaian tempat berangkas uangnya berada, dan ia menemukan bahwa uangnya sudah tidak ada semua di sana. Lelaki tua itu geram dan marah. Dia menyadari bahwa sebelumnya Rocky dari tadi berada di ruangan itu dan memperhatikannya. Sementara di basement yang gelap, Rocky dan Alex masih mencari jalan keluar sampai suatu saat Rocky terkaget ada seseorang wanita yang berusaha untuk menggapainya. Setelah menyalakan lampu, terlihatlah ada seorang wanita yang mulutnya ditutup, badannya diikat oleh tali gantungan yang tertempel di tembok, dan secara tak sengaja membunyikan bel yang berada di tembok tersebut. Lelaki buta itu mendengar bel tersebut dan mengetahui bahwa ada orang lain yang ada di basementnya. Alex memaksa Rocky untuk meninggalkan wanita tersebut sebelum lelaki buta itu datang dan akan menelpon polisi apabila mereka sudah keluar dari situ. Tetapi wanita itu memberikan sebuah potongan koran dan menunjukkan kepada Rocky. Dari potongan koran tersebut diketahui bahwa wanita ini bernama Cindy Robert, yakni wanita yang menabrak mati putri lelaki buta itu. Langkah kaki sang lelaki buta yang memasuki basement terdengar jelas.
Alex dan Rocky dengan segera bergegas menolong Cindy lepas dari tali yang mengekangnya dengan kumpulan kunci yang ditunjukkan Cindy di dalam berangkas lain. Setelah melepaskan Cindy, mereka bertiga segera berlari menuju pintu basement yang tersambung ke halaman belakang. Merasa lelaki buta itu berada di belakang, mereka mengejar. Alex dengan cepat segera mencoba semua kunci gembok yang mengunci pintu basement. Akhirnya, Alex menemukan kunci untuk membuka gembok tersebut dan dengan segera membukanya. Tetapi, tak disangka setelah pintu terbuka, lelaki buta itu sudah menunggunya di luar. Dia menembak membabi buta ke arah basement. Pelurunya mengenai telinga Alex. Alex tersungkur jatuh ke belakang. Dan ternyata juga peluru itu mengenai pipinya Cindy. Cindy jatuh mati di lantai basement. Lelaki buta itu menyadari bahwa dia sudah membunuh Cindy. Dia menangis dan marah atas kematian Cindy. Alex dan Rocky yang masih ada di basement yang sudah mendapatkan kunci rumah berencana akan kembali ke atas untuk kabur melalui pintu depan. Terjadilah kejar-kejaran di basement antara Alex, Rocky, dan lelaki buta itu. Rocky dan Alex terkepung dan tak tahu arah karena lelaki buta itu mematikan lampunya. Nyaris saja nyawa Alex melayang karena lelaki buta itu menangkapnya dan menembakkan pistol kosong pada kepalanya. Alex berhasil kabur dari lelaki buta dengan menjatuhkan lemari peralatan ke arah sang lelaki tersebut. Setelah akhirnya menemukan pintu ke ruangan atas, Rocky dan Alex pun segera meninggalkan basement. Tetapi kagetlah mereka setelah di atas. Anjing buas lelaki buta itu sudah menunggu mereka dan siap menerkam mereka. Rocky dan Alex segera berlari ke kamar atas. Dan mereka terjebak di sana di antara kejaran anjing buas dan lelaki buta. Rocky berhasil melarikan diri melalui sistem ventilasi rumah yang hanya bisa dimasuki oleh tubuh yang kecil. Sedangkan Alex terlempar keluar jendela oleh terjangan anjing. Dia mendarat di atap kaca dapur. Kabur melalui ventilasi udara tidak membuat Rocky aman. Anjing buas tersebut ternyata mengikutinya memasuki ventilasi. Karena merasa terjebak, Rocky akhirnya menjatuhkan diri ke sebuah lorong ventilasi yang tinggi. Sementara itu, Alex yang jatuh di atap kaca ditembak oleh lelaki buta dari atas dan mengenai perutnya. Dia pun segera jatuh ke dapur setelah atap kaca yang ditidurinya pecah dengan bertati-tati. Alex berusaha menyalakan alarm dengan remote yang diberikan oleh Rocky padanya di kamar sebelumnya. Tetapi sebelum mendapatkan alarm, lelaki buta itu sudah kembali ada di hadapannya. Dia menembaki Alex dan Alex terpaksa kembali terpojok. Kali ini terjebak di ruangan peralatan di mana mayat Manny berada. Lelaki tua itu mengetahui Alex berada karena mendengar rintihan kesakitan Alex. Alex yang menyadari lelaki tua itu mengetahui keberadaannya menyiapkan dirinya dengan linggis dan memukul tangan lelaki buta sesaat lelaki itu masuk ke ruangan. Pistol yang dipegang lelaki itu jatuh, tetapi tetap walaupun dengan tangan kosong lelaki buta itu bukan tandingan Alex. Lelaki buta itu menghajar habis-habisan Alex. Alex lemas tak berdaya dan pada akhirnya lelaki buta itu mengambil gunting rumput dan menusukkannya ke perut Alex. Setelah menghabisi Alex, kini sang lelaki buta pun mendapatkan Rocky yang terjebak di ventilasi udara rumahnya. Dia menghajar Rocky dan mencekiknya hingga pingsan. Beberapa saat kemudian, Rocky pun tersadar. Dia mendapati dirinya terikat di tempat Cindy berada. Dia diikat dengan tali yang menempel ke tembok. Lelaki buta itu di sana duduk menunggu Rocky sadar. Rocky meminta lelaki buta itu untuk melepaskannya dan berjanji tidak akan mengatakan kepada siapapun bahwa dia telah menculik Cindy. Tetapi tidak ada kata-kata Rocky yang bisa menyadarkan lelaki buta itu. Kemudian muncullah percakapan psikopat dari lelaki buta itu. Dia menjelaskan bahwa benar Cindy lah yang membunuh putrinya. Tetapi menurutnya adil apabila sekarang Cindy bertanggung jawab akan hal itu. Dan Cindy harus mengganti putrinya yang meninggal dengan memberikan anak baru buat lelaki tersebut. Rocky langsung kaget. Cindy ternyata sedang mengandung anak lelaki buta tersebut. Dan lelaki buta itu menyalahkan Rocky dan teman-temannya yang membuat Cindy terbunuh, sehingga ia harus kembali kehilangan keluarganya, yakni anak yang dikandung Cindy.
Di lain tempat, ternyata Alex masih hidup. Lelaki buta itu ternyata menancapkan gunting rumput ke badan mayat Manny yang kebetulan berada di dekat Alex. Alex bangun, tubuhnya sempoyongan, mukanya babak belur dihajar lelaki buta itu. Dia mengambil palu besi di lantai dan segera mencari lelaki buta itu setelah menjebak anjing buas ke dalam ruangan. Kembali ke Rocky yang terjebak bersama lelaki buta itu. Rocky kini harus bertanggung jawab atas kematian Cindy dan anak yang berada di dalam kandungannya. Ternyata apa yang dimaksud oleh lelaki buta itu tentang bertanggung jawab, yakni kini Rocky harus mengandung anak dari lelaki buta itu sekarang. Lelaki buta itu tidak akan memperkosa Rocky, tetapi dia akan menggunakan cara lain, yakni menyuntikkan pipet berisi spermanya yang telah disiapkan sebelumnya dan akan dimasukkan ke dalam rahim Rocky. Tali yang mengikatnya ditarik oleh orang buta itu, sehingga tubuh Rocky terangkat dalam keadaan terikat. Rocky meronta-ronta menolak perlakuan ini. Lelaki buta itu mengatakan hanya 9 bulan lalu hidupmu akan kembali lagi. Karena hal inilah lelaki buta itu berkata bahwa Rocky sekaranglah yang harus bertanggung jawab. Saat genting, di mana pipet sperma akan dimasukkan ke dalam rahim Rocky, datanglah Alex. Dia memukul lelaki buta itu dengan palu besi yang dibawanya, lalu memborgol tangan laki-laki itu ke rantai yang tertempel di tembok, dan dengan segera melepaskan Rocky. Mereka segera kembali mengambil tas yang berisi uang dan kembali ke ruang atas untuk keluar rumah. Sesaat, pintu rumah telah terbuka dan mereka siap berlari keluar rumah. Tiba-tiba, bunyi pistol meletus dari belakang mereka. Ternyata, lelaki tua itu telah kembali. Dia mencopot rantai yang terborgol di tangannya. Alex ambruk. Punggungnya tertembak oleh pistol lelaki buta itu. Rocky yang kaget terpaksa meninggalkan Alex keluar rumah. Rocky berlari cepat keluar rumah. Setelah dirasa cukup jauh, Rocky menengok ke belakang dan dilihatnya lelaki tua itu tidak mengejarnya. Karena tidak mungkin lelaki tua itu bisa melihat kemana arah lari Rocky. Tapi Rocky menyadari bukanlah lelaki buta itu yang akan mengejarnya, tetapi anjing buaslah yang kini mengejar Rocky. Rocky berlari pontang-panting ketakutan dan segera menuju mobilnya yang diparkir tidak jauh dari situ. Di saat dirinya akan masuk mobil, anjing itu menyergapnya dan tas uangnya terjatuh di luar mobil. Sialnya, ternyata setelah di dalam mobil, kunci mobilnya tidak ada. Sehingga, mau tidak mau, Rocky harus keluar mobil untuk lari dari situ. Ia pun menjebak anjing itu untuk masuk ke dalam mobil melalui bagasi. Usaha Rocky berhasil. Anjing tersebut berhasil dijebak dalam mobil dan kini ia sudah di luar mobil dengan tangannya memegang tas uang. Namun, malang lelaki buta itu sudah dekat dengan dirinya dan memukul belakang kepala Rocky. Rocky pun kembali pingsan, dia pun diseret kembali ke dalam rumah. Di saat dirinya sadar kembali, dia tergeletak di samping mayat Alex yang tidak berdaya dengan kondisinya. Tiba-tiba, ada sebuah kepik menempel di tangannya. Kepik menurut Rocky adalah binatang penyelamatnya. Ia pun kembali bersemangat untuk hidup. Setelah kepik pergi, dia melihat remote alarm di tangan mayat Alex. Ia segera mengambilnya dan menyalakannya dari jarak jauh. Alarm berbunyi sangat keras, sehingga membuat lelaki buta itu bingung karena tidak bisa melihat dan mendengar keadaan di sekelilingnya. Dia menembaki ke segala arah berharap mengenai Rocky, tetapi Rocky memukulinya bertubi-tubi dari arah yang berlainan. Peluru dalam pistolnya pun habis. Di saat lelaki buta itu sedang mengisi ulang peluru, Rocky datang menghantam kepalanya berkali-kali dan lelaki buta itu jatuh ke dalam basement karena pintu basement di ruang tengah itu terbuka. Pistol yang berhasil ia isi ulang meledak mengenai badannya saat badan lelaki buta itu jatuh ke basement. Akhirnya Rocky selamat. Dia pun segera melarikan diri di saat polisi datang ke rumah tersebut. Beberapa waktu kemudian, Rocky mengetahui bahwa lelaki buta itu masuk ke dalam berita. Diberitakan bahwa ia melakukan perlawanan terhadap perampok yang masuk ke dalam rumahnya, dan saat ini kondisi lelaki itu stabil dan siap pulang dari rumah sakit. Buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini, terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, subscribe dulu dan nyalakan loncengnya.
supaya jika ada video terbaru dari channel ini bisa mendapatkan notifikasinya. Dan jika kalian ada film-film yang mau dibahas di next video, silahkan komen di bawah. Oke, see you next time.